Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atira Naura Salsabila Siregar dengan NIM 19050760006 dari kelas A angkatan 2019, program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum materi dari kelompok 1, yaitu mengenai cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Yang pertama, cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu bentuk prosa fiktif naratif atau naratif fiktif. Cerita ini cenderung padat dan langsung pada intinya, tidak seperti novela dan novel. Adapun beberapa ciri-ciri cerpen diantaranya: alurnya yang sederhana, tokoh yang sedikit dan terbatas, latar belakang yang dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Lalu terdiri atas 3-10 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk, yang artinya sangat cepat sekali habis ketika kita baca. Lalu hanya ada satu alur cerita, kemudian watak dan tokoh diterangkan secara singkat. Terdapat 2 unsur dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang kedua. Mari kita bahas yang pertama, yaitu adalah unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu pada unsur ekstrinsik memuat latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang pengarang, dan fungsi cerpen itu sendiri. Kemudian ada fiksi mini. Secara harafiah, fiksi mini adalah cerita rekaan atau khayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Fiksi mini biasa lebih terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencangkup gambaran awal, konflik, dan penyesuaian. Terdapat beberapa ciri fiksi mini. Yang pertama, ceritanya lebih singkat dari cerpen. Yang kedua, jumlah katanya berkisar 250 sampai dengan 1000 kata. Lalu bersifat imajinatif. Lalu yang keempat, memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Kemudian ada beberapa tips membuat fiksi mini. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, fokus pada inti cerita. Yang ketiga, mulai menulis. Dan yang keempat, editing. Cerita bersambung. Menurut Panuti Sujiman, cerita bersambung adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara beruntut-runtut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya, yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Lalu ada pendekatan struktural, yaitu ada fakta-fakta cerita, ada karakter, alur, latar, tema, gaya dan ton, sudut pandang, judul, simbolisme, dan ironi. Kemudian materi yang terakhir adalah cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak merupakan karya sastra anak yang berupa prosa mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang, ataupun dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Unsur-unsur cerita anak. Cerita anak terdiri dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Lalu ada jenis-jenis cerita anak.
Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca maupun pendengarnya tertawa. Lalu ada fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Lalu ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi dan mempunyai cerita. Lalu ada mite, merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Kemudian ada manfaat cerita anak. Yang pertama, melatih kemampuan bahasa anak. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan anak. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.